Agak kurang tuh ya, yang lu tadi berisik. Setia. Berisik kurang, Salah kurang, lagi. kurang. Salah lagi. Gue malah seneng bagian itu kayak berasa gue ketembak sayang. Iya, iya. Gua seneng. Pang gitu kan. Iya kayak berasa ada gitu. Iya. Sayang buatin aku baju konten Ini ya. standby sayang. Ya Allah. Ini emang bener-bener Queen of Depok ya kan. Lu CFD aja rame kemarin. Apalagi lo konser. Amin ya Allah. Doain ya, biar Iya rame. padahal aku ada di CFD. Ngapain kamu? Ya nonton. Bohong. Gak mungkin. Kalau nonton mah kamu udah kelihatan di tengah-tengah orang. Gua kan di Grand Hyatt. Di, Beda dong. sama sayang aku juga di situ. Aku kan gini liat kamu nyanyi nih. Ah. Gue gini aja. Oh bener. Kan gua bilang yuk. Ya Ah, kan? Bener kan? Yang Apa? awalnya begini. ah. Oh jadi, oh itu dia. Iya itu. Patung. Jangan lupa ya pada beli tiket di @dangdut-dangdutan. Lihat Instagramnya. Jangan sampai kehabisan. Kita udah mau sebulan lagi nih, bulan Yoi, depan. yoi. 9 Agustus, jangan Anak lupa. butik mau aku suruh nonton ah. Beliin dong tiket biar pada nonton. Iya kan? Si Mbak pada suruh nonton, si Ibu yang suka jahitin payet. Deh, gua mah mau suruh anak butik gue yang punya gerakan-gerakan ngedance ala Oh, Blackpink. oh ya boleh. Nonton konser. Ini wardrobe minta benang hijau lo kemana sih? Pasar Baru nyari benang hijau. Sisa Gak kali ada kali Gun. Ya Sabar. Allah, Gustino Agung. Sabar. Adanya Timbang hijau. benang hijau doang. Ada tuh Tuh, ada. cek lah. Pakai nelpon lagi lo Iya, kayaknya. ngambil benang hijau sambil Ada nggak? Hei Lastri, ada nggak benang hijau? Ada, ya udah, lo nyanyi. Buat apa sih sayang? Kebaya gue copot-copot mulu. Ya Allah. Makanya kan aku udah bilang, kamu biasa pakai kutang nenek pakai dilepas. Ya Bang Wendy, Yuk ya, kita kembali dulu Asoy. Dangdut-dangdutan Ayu Ting Ting, buruan kita beli tiket. Kita joget bareng Asoy. Cukup antariksa yang jauh antar kita jangan. Bisa aja lu ini. Buki.
kancing gue longgar kancingnya. Tandanya Gue lu baru tahu gue 25 tahun jadi desainer. Abis ngesum, ngeguntingnya pakai gunting kuku. Ya, nggak ada kali Harusnya dia. kan gunting biasa ya. ini namanya kita orang kreatif. Terlalu kreatif jatuhnya. Lagian kamu sayang biasa pakai kutang nenek kamu lepas. Namanya juga kutang kakek ini jatuhnya. Ya, duduk. Kemana duduk Oma? Sini duduk, cerita dulu kemarin kemana coba. Kamu mah kebiasaan. Ya Allah kemarin. Maju. Kamu mah kebiasaan liburan Ya dorong dong. Nggak bisa gue dorong lemari ah. Nah, coba gimana kemarin? Jadi kan gini, gua tuh kan tanggal 5 Agustus kan juga mau ada fashion show. Fashion show Akbar di Plaza Indonesia. Pas gue lihat pesanan klien gue tuh banyak banget, Oma. Alhamdulillah sayang. Alhamdulillah, jadi nggak ke Uber. Kalau kemarin gue brownies. Makanya gue tuh dari pagi gue beli kain, gue kelarin Tapi deh tuh. kamu nggak ada di liputnya beli kain sayang. Nggak posting sayang kalau itunya. Postingnya kemarin dari gue ke Cirebon. Gue lucu banget dah. Ngapa? Kamu udah punya anak ya? Dengerin, kan di kereta. Gue duduk di sini ada ibu-ibu repot ya sama anaknya satu yang agak gedean, yang satu lagi masih bayi. Iya, nyampe kereta gue udah tidur deh. Gue tidur nih, gue begini posisinya gini. Ngapain ini? Tidur. Ya benar tidur. Udah gitu deh dapet sejam. Udah gitu gue kebangun tuh sebelah gue Adi Suranta kasak kusuk. Ya, Adi. Nah ternyata tuh ibu yang punya anak dua itu kebelet kencing. Terus? Nah anaknya kan masih orok. Benar. Kagak mungkin ditinggalin. Benar. Dia dari kursinya dia dari depan gini. Tahu-tahu dia ke kursi gue. Aigun titip ya saya mau pipis. Dia pipis deh. Oh mungkin bukan disangka anak-anak, mungkin disangka orang tuanya. Ini loker gitu, ngerti gak? Nah terus anaknya yang Lah, kecil. itu di samping kamu bukannya babysitter. Ah itu mah nggak ada fungsinya dia mah. Dia punya anak kecil. Dia balikin gini. Om ntar balikin ya kata dia gitu. Kata adeknya kakaknya. Ntar balikin iya gitu. Lo gendong nih. Lucu bocahnya. Oh lucu banget yuk. Betah Gua banget. tadinya gue pin loncatnya dari kereta gue bawa. Julik itu namanya. Jadi udah gitu. Siapa tahu sayang, abis kamu dititipin anak begitu, kamu punya anak konda. Anak sendiri. Anak konda. Kamu punya anak, siapa tahu. Iya, sayang. Doain sehat. Jin, Ya. Lo kemarin Jin. dapat makanan dari Bandung mana lo nggak update? Lo makan nggak? Restoran yang gue kasih. Jauh banget. Alasan aja lo jauh-jauh lo. Ayam pekerja. Kemarin Bandung macet banget semuanya. Ya udah tahu macet. Ke Bandung anak. Sayang, tumben kakinya nggak nyampe bawah. Ya ini kan ada. Jadi nggak pertanyaan gue yang lu lepas hiu tuh coba. Makan di Cirebon. Emang ada apa dia lepas hiu? Gua kagak Ada ngeliat. ini makan di Cirebon di restoran seafood. Gue lagi milih-milih ikan. Terus udah gitu ada ikan hiu. Ya kan maksudnya gue kan dulu kan duyung hiu. Ya kan maksudnya. Iya sayang. Itu kan kalau hiu itu kan teman kecil gua sayang. Iya, gua mana tuh ikan hiunya sampai udah diskon 30%. Gua bilang udah deh gua beli aja. Gua lepasin ke laut. Beneran ke laut tuh. Iya. Lepasin. Iya. Ke laut. Masa dia yang lepas? Lautnya Ikan yang lepas. Gak takutnya laut tempat orang-orang pada berenang kan? Iya. Enggak ada itu nggak ada. Ini Itu patel di pelabuhan. mana tuh? Enggak itu pelabuhan. Mana ada yang ngomong gitu. Itu hiu apa lele? Katanya gitu. Hiu. Hei, lo yang pada bilang hiu atau lele, gue juga sama pikiran gue juga begitu. Tapi Igun hebat lo, kita kasih tepuk tangan ya. Keren. Iya lo Keren, lepas kamu mah hiu, lo sayang. beli. Rezeki kamu. Nah, maksudnya setelah kita pikir-pikir kita nih sebagai manusia. Jangan bawa kita, jangan bawa kita. Saya Iya. setelah saya pikir-pikir, syuting dong, syuting. Ya, Ya setelah saya pikir-pikir. Ya Lui, diam aja Lui, udah tau megang Nggak kamera. semuanya, ya nggak semuanya manusia itu bisa makan segalanya. Ada yang dipilih-pilih juga. Bener. Hiu-hiu dimakan. Iya. Kadang-kadang. Kalau gue sih nggak demen makan hiu. Makan apa? Makan temen dia. Bisa aja. Bisa. Makan bubur yuk. Mau beres.
Makan bubur. Bubur apa? Bubur apa? Kayak sumpit. Bubur pakai sumpit. Bubur kayak sumpit. Undang dong ke sini. Nanti ada cerita itu nanti. Oh ada. Oh berarti udah pernah mau diundang kalau Iya, begitu. ada orang bikin konten makan bubur pakai sumpit. Oh, terus Lumayan alhamdulillah 3 bulan kurus kan. bisa Wendy gini dulu. Oke. Yuk closing yuk. Judul hari ini judulnya adalah Kosong. Jangan bikin kita kaget-kaget nggak mesti Gugi. Sampai kayak bengong loh. jadi Oh itu dia dari judulnya adalah musik langsung. Jadi judulnya adalah SMS gitu. Semangat Solet. Bukan. Sayang. M-nya mana? M-nya mana? M-nya itu Itu dari semangat sayang. Orang SS. SMS ya. Judul hari ini judulnya, aduh Gi berat banget nih Gi. Judulnya adalah SMS Semangat Sayang. Lu semangat gini. Semangat solid gitu. Keder. Solet. Solid sayang. Iya harusnya gitu. Kita kedatangan pelawak senior yang lagi semangatnya berjualan di media sosial. Lucu nih beliau nih. Ini dia Om Kadir Sri Mulat. Tasya Farasya. Tasya Faras. Tasya Farasya. Masih aja sayang. Yes. Mau terbang. Oke, banting setir dari pelawak. Kini Mas Kadir ini berjualan di media sosial dan menjadi afiliator. Aku punya tayangannya dulu ya ini. Lucu banget sih Om itu live atau Tapping. video? Hanya Tapping. video aja. Video upload gitu. Oh, video upload. Video upload. Jadi di TikTok Om ada keranjang kuningnya. Ya. Itu memang idenya Om apa idenya siapa? Idenya ide saya. Kok kepikiran Pak apa Mas Kepikiran lah orang nganggur terus. Kabar Kan, kenapa maksudnya kepikirannya jadi afiliator gitu? Ya karena nganggur tadi. Ya kan Tapi bagus ada contoh, ya. maksudnya dari siapa ngeliat siapa? Oh gini ceritanya ya. Nah, Saya kan oke, udah keren beberapa juga, tahun Belum, tuh. dia lagi mau cerita. Beberapa tahun tuh nongkrong terus lah ceritanya. Cuman mainan TikTok. Gak capek om nongkrong. Begitu nonton TikTok gini kok ada afiliator yang senior tuh. Pamer penghasilan yang ratusan yang ini. Saya menganggap itu busernya TikTok. Nggak percaya gitu jualan gitu aja masa gitu. Tahu-tahu saya mati ada Pak Basri yang tua itu loh. Ya nggak usah emosi, ngomong biasa aja. Ini nggak mau sih. Emang nadanya gitu, Wendy. Emang begini nadanya dia lagi jelasin. Emang nadanya gitu Wendy. Terus Om. Sorry. Gimana kalau ini gua tonjokin gimana? Jangan Om. Ya. Terus Om. Saya nonton Pak Basri. Begitu Pak Basri loh. Ada orang tua begini ya. Bisa jualan, masa saya nggak bisa saya gitu. Iya, Ya, oke. saya pikir tua dia nggak ngerti tua saya. Ya, akhirnya saya pulang ke rumah, tanya sama anak saya, itu busernya ya, busernya TikTok ya, yang lagi, enggak bah itu teman saya ada dari SMA dulu yang jadi affiliate juga jualan. Kenapa bah? Kalau ini Pak Basri aja bisa, saya bisa lah, saya gitu. Mau bantu apa enggak? Oke, saya bantu kata anak saya yang lagi kuliah itu ya. Oke, terus gimana? Berapa followernya? Nih, ada 34.000. Ya udah, saya daftarkan aja. Kata anak saya daftar ke TikTok. Langsung tuh dapat keranjang kuning. Wede. Ya. Nggak sampai 1 jam, setengah jam tuh udah langsung. Tapi mohon maaf Om nggak bisa milih warna keranjangnya emang? Emang nggak ada. Sayang cuma satu. Ya kalau buat di rumah keranjang mah macem-macem warnanya, di situ cuma satu. Kabar Om.
Disautin lagi sama dia. Terus akhirnya Keranjang kuning udah dapat. dapat tuh selama 1 jam setengah langsung di approve. Setengah jam dapat. Oke. Enggak, kan produknya dulu. Sabar Om. Sabar. Mending saya pulang tapi dapat bayaran boleh nggak? Gitu. Nah, saya kan pernah beli di TikTok ya alat pijet, tensi darah, ya. Kok Om ngerti tuh belanja di TikTok tuh ngerti? Istri yang belanjain Sabar anak. Om, iya. Terus? Tumbler yang gede tuh ya, terus ada yang kecil. Karena Pak Basri juga pakai produk yang di rumah, nggak usah belilah, nggak ada duit abah. Ini aja yang udah abah beli dulu, keluarin semua. Oh iya Bah, ya udah kita syuting aja sekarang. Malam itu syuting. Nah, anak saya yang bantuin. Saya syuting itu kan durasi 1 menit. Ya. Ya, itu bisa 2 jam loh saya. Nawarin dagangan tuh 2 jam. Oh ngambil tag-nya 2 jam tuh. Salah terus saya ngomongnya. Iya Om. Iya Om sabar. Ngomongnya salah terus. Oke. Iya nawarin produknya, ini harganya berapa. Lama nggak syuting kali ya Om ya? Bukan gitu kan, kan nggak pernah syuting begitu ya. Kita biasa improve ya. Beda, nggak Kalau pernah itu harus dibaca kan. Ini produk bahannya dari apa ya, dan cara mijetnya gimana, begini kan gitu. Keterangannya kayak gimana gitu ya? Iya kan harus kita pelajari dulu. Itu salah terus. Tapi sekarang penghasilannya bagus Om. Kalau untuk saya ya sebagai affiliate ya, saya produknya yang murah-murah sih ya, disesuaikan lah. Paling produk yang laku itu paling tinggi punya saya yang 30.000. 30.000 dapat 3.000. Ya. Oke. Tapi lancar lah, lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar yang artinya tidak seperti Aman ya. seperti mereka ratusan enggak ya. Ada yang dapat 1 bulan itu 10, ada yang 30, ada yang dapat 25, Ya. ada yang dapat 6 juta sebulan pernah. Bulan ini, bulan Juni itu ada dapat sekitar 40 lebih ada. Wah alhamdulillah Om keren. Langsung 40 juta loh. Kenapa Om? Iya. Sebulan. Sebulan kan? Apa-apa Om. Iya. Apa Om? Sabar sedikit. Daripada tidur di rumah. Benar, ini produktif. Terus 40 juta berarti sekarang uangnya mana? Emang ente butuh duit itu. 5 juta aja Om. Boleh. Boleh lah. Kayak gitu ya. Kita reka adegannya sama Om yuk. Jadi ceritanya Om Kadir ini lagi jualan peralatan dapur ditemani oleh anaknya Wendy. Datang Ayu komplain bahwa Dami centong nasi besar banget sampai dia susah buat nyendok nasi. Datang Igun komplain juga ada Dami pisau besar banget dan boneka ayam. Igun protes jadi susah motong ayam. Ternyata Wendy yang sengaja salah kirim produk karena sakit hati sama Ayu dan Igun, soalnya Wendy waktu SMP nggak ditemenin sama mereka berdua. Oh dendam, tahu ya siapa yang beli. Ya ini jadi endingnya nggak pacaran bagus nih, agak sedikit beda ya. Emang ada orang sampai begitu banget ya? Iyain aja nih SMP. Om silakan Om di sebelah Apa? sini. Ceritanya Om lagi bikin video jualan. Di mana centong? Produknya produk baru. Iya ceritanya. Gimana ya? Salah-salah aja Pak De. Salah-salah aja. Pisaunya. Suatu cerita ketika Om Kadir. Nih sayang. Ini Masih alat saya sayang. pertama ini. Ya. Tuh sayang tuh sayang. Kayak hiu ya, kayak hiu yang kamu lepas. Saya beli ini 50. Action. Ayo Abah, katanya mau live. Jualan lagi. Jualan apa? Ini dulu satu-satu gelas kayak gelas. Nih. Lumayan harga 20.000. Padahal saya bawa gelas loh. Hah? Ini gelas untuk minum. Bagus. Ini gelas ini anti pecah ya. Bahannya tuh dari plastik tapi kualitasnya yang hebat banget. Lihat nih. Oh. Makanya buruan beli. Datanglah Ayu. Ini benar-benar kuat banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau jual nih. Jual apa? Rencananya. Jual ini centong. Hah? Jual centong. Saya beli di sini centong tapi ini kegedean kagak bisa masuk ke tempat nasi. Gimana sih jualannya? Orang kalau bener jualan, saya lihat Bapak live pakai yang ini, kenapa dikirimnya yang begini? Mohon maaf kalau ini centong, ini burung merak, Bu. Yeay. Abang yakin ini burung merak? Kenapa emang? Coba buka sepatu abang, ini bukan ganjelan sepatu abang. Wah, kegedean. Kalau udah beli nggak bisa dibalikin Gak lagi. mau, saya mau ganti rugi, lumayan ini Saya belinya di mana? Saya beli di Bapak
Bapak kan lagi live saya waktu itu beli. Denger ya, dia beli, saya kasih yang segini. Iya. Ngapain balik-balik segitu? Tak lama datanglah Igun juga marah. Assalamualaikum. Ditawa. Ditawa. Sayang, balik ke Dagangan belum laku sudah ada yang aman. Mana nih? Bapak nada jangan naik-naik ya. Saya mesen pisau, masa pisaunya segede gini, Pak? Yang motong gimana cara motongnya? Mohon maaf, kalau pisaunya segede gini kan cocok. Dagingnya aja segede gini. Ya nggak bisa lah, Mas. barangan ya. Nggak bisa dong, udah beli. Yang bener dong, masa beli sama datangnya beda. Tapi saya bingung juga, yang saya jual pisau segini, begitu dikirim kok jadi segitu. Bayangin ya. Emang Masa pisau setinggi teman saya? Siapa? Ruben. Ngatain teman. Masa pisau buat selancar itu? Ganti rugi ah. Jangan, nggak bisa. Saya ngirim soalnya. Oh, kamu yang ngirim? Iya. Dia bukan teman SMP kita. Hah? Kok nggak gede-gede dia? Lalu, Segitu-gitu lu aja. apa kabar? Sabar. Dia kayak bapaknya, Tahu, nadanya kayak naik bapak. mulu. Ya iyalah, orang saya anak dari bapak saya ada iya. Emang mas orang mana? Kalau dari bahasa harusnya Mbak ngerti. Kalau saya dari Medan. Kita ini bukan dari Medan, Dek. Dari mana? Kita dari Manado. Oh, dari Manado. Pantesan berdua bawa bubur. Bur Manado. Bubur Manado. Bur Manado. Udah, saya nonton, ganti dulu Oma. deh. Santai aja yang di belakang. Tahu deh. Udah dari tadi gong mulu. Jadi ini usaha bapak lo. Ini usaha bapak saya. Lo kenapa ngirimin kita salah-salah begini, Wei? Karena gua dendam waktu SMP dibully sama kalian, tidak pernah berhenti. Emang lu pernah sekolah bareng sama kita? Bukannya lu yang jaga dagangan sate di depan gerbang sekolah? Enak aja. Itu bapak saya. Bapak saya dagang di situ. Kepala sekolah SMP kita kan Pak Doyok. Ingat nggak? Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Apaan sih? Aku ada artikel dulu, coba kita mau lihat artikelnya. Kadir Sri Mulat mengaku sempat dibawa ke dokter jiwa oleh Tarzan karena hal... Deh, tahu Om. Emang iya, Om? Gua nggak dibawa ke rumah sakit, didatangkan dokter jiwa. Maksudnya? Kenapa, Om? Itu kesalahannya Tarsan tuh. Bercanda ya? Nggak tahu, saya gini ceritanya ya. Pada waktu saya ada di Semarang itu kan saya mau ngadep sama Pangdam ya. Karena kita mau bikin acara tour dan waktu itu bertepatan hari ABRI gitu loh ya. Harus ngadep ke Pangdam minta izin untuk di kota Semarang kan ya. Nah, malam itu Tarsan itu nggak bisa tidur. Akhirnya Tarsan minta jamu, bisa tidur bagaimana? Sama panitia dibelikan jamu, ditunggu-tunggu jamu nggak datang. Tarsan akhirnya minta sama yang punya hotel, minta dokter minta didatangkan dokter, dokternya datang, Tarsan dikasih obat tidur, langsung tidur. Begitu Tarsan tidur, jamu datang, ya. Pagi-paginya saya, Mas, Pak Tarsan, ini jamunya ini nggak diminum. Kan saya perlunya tadi malam. Wah, udahlah. Ini katanya sih itu untuk kesehatan, Mas, bukan buat bukan buat tidur. Ya udah, biarin aja. Udah saya minum aja lah. Saya minum tuh jamu itu. Das, begitu saya minum, enggak apa-apa. Begitu ngadep di ruangan Pangdam gini, tahu-tahu badan saya lemes. Lemes saya. Duh, kenapa saya gitu? Mas, kenapa saya ini? Ngantuk yang tidak kuat. Wah, akhirnya dibawa ke mobil, saya tidur. Terus dari Semarang saya ke Solo. Berangkat sama Tarsan, saya tidur, bangun. Mas, ini jamu mereknya ini. Itu tuh ada yang jualan di pinggir jalan. Coba tanya, Mas, ini jamu untuk apa sih? Saya tenaga itu enggak ada. Oke. Lemas ya, Om? Total. Akhirnya Tarsan turun tanya sama yang jual jamu. Ini jamu ini nomor 11 untuk apa? Oh, ini untuk penyakit ayan, Pak. Coba bayangin. Tandanya kelewatan Wendy. Ini untuk penyakit ayan. Penyakit ayan. Saya nggak bisa Ya bangun. Allah Om.
Berarti kalau orang Ayan dikasih jamu itu bisa tidur mungkin gitu. Tapi ini berlebihan. Akhirnya sampai di Solo tempat Bu Juju, saya nggak bisa bangun tetap gini. Dipanggilkan dokter sama Bu Juju. Dokternya dari rumah sakit jiwa. Karena apa? Saya berpikiran waktu itu setelah saya sadar, ini dokter ini temennya Bu Juju. Dipanggil karena apa? Mungkin nggak bayar mungkin itu. Gratis. Mungkin situ. Tapi Om sekarang udah nggak apa-apa ya? Enggak lah, habis Udah itu. lama, itu kan udah lama. Lama itu siang itu terus sadar saya. Tapi lemes sampai 24 jam. Seharian lemes. Iya, lemes tidur terus 24 jam. Ya udah Oma gini aja supaya kita nggak lemes. Gimana kalau kita break dulu Ada Oma? makanan pasti nih. Iya. Ya. Kita kembali selain satu ini tetap di Brownies, obrolan manis hit. Jangan diambil, kalau diambil jangan merah. Jangan diganggu, kalau diganggu yang punya marah. Baju hijau jangan diganggu, kalau diganggu yang punya marah. Ya lucu ya. Sekarang ini kita kedatangan Om udah istirahat? Oh, nggak istirahat Om? Istirahat boleh? Nggak usah, udah telat. Tadi harus istirahat. Tadi istirahat dipanggil lagi. 10 menit. Iya, udah. Sekarang kita kedatangan tim yang selalu semangat menerjang rintangan. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu ya. Ini. Langsung kita panggil, ini dia. Ali, Munawir, dan Samsun. Ali. Ya. Ini Ali ya. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk Mas. Silakan Oke. duduk, silakan duduk. Justru masih sudah ada ke Brownies. Lucu kan dia? Ini kami pengen tanyakan gimana sih awal mulanya kronologi waktu itu. Mungkin Ali yang membawa ya. Gimana Ali? Untuk kronologinya itu sebenarnya posisi si Juliana itu dia lagi istirahat. Dan dia pertama kali itu dia minta izin ke saya untuk beristirahat. Dan saya memberikan izin untuk beristirahat di sana. Dan setelah istirahat saya minta izin juga ke dia untuk mengecek temennya yang udah di depan. Karena ada 5 orang teman dari Juliana itu, timnya itu udah jalan duluan gitu. Dan saya mau mengecek di depan sekitar 5 menitan karena di sana itu tempat beristirahat juga di sana. Banyak orang istirahat di sana dan saya mengecek di sana ternyata tidak ada grupnya dan saya menunggu di sana. Ya jaraknya itu ya sekitar 50 meteran lah gitu. Itu di ketinggian berapa Mas? Di sana itu udah ketinggian 3.000 ya sekitar 3.100 lah di sana itu. Ya udah 3.100-an di sana. Dan setelah saya menunggu sekitar 30 menit, ternyata si Juliana ini tidak kunjung datang, tidak naik-naik gitu. Dan saya mencoba untuk balik lagi ke tempat si Juliana itu terakhir istirahat, tapi saya tidak menemukan Juliana di sana dan saya hanya menemukan cahaya senter yang udah jatuh ke bawah sekitar 150 meter. Dan setelah itu saya kembali lagi ke tempat saya beristirahat untuk mengambil bag saya dan juga HP saya untuk menghubungi perusahaan tempat saya bekerja. Dan setelah saya menghubungi perusahaan tempat saya bekerja, berusaha untuk menghubungi pihak Taman Nasional dan Taman Nasional juga menghubungi saya untuk mengetahui kronologinya, posisinya di mana, dan saya sudah jelaskan itu semua untuk memberikan bantuan. Pada waktu itu tuh situasinya pagi, siang, sore, malam Mas? Pagi. Pagi. Ya, pagi di pagi hari. Oke, berarti saat itu Mas Ali bawa berapa rombongan? Untuk timnya itu totalnya 6 orang. 6 orang sama si Juliana itu. Oke. Hanya 1 orang yang menemani. Biasanya kalau satu grup itu 1 orang. Satu guide atau? Karena ini si Juliana ini mengambil paket sharing dan itu juga bukan temennya si Juliana. Posisinya Juliana itu dia itu solo traveling dia. Oh, Jadi teman-teman yang lain itu beda-beda negara.
Oh, Ya, dan beda-beda keadaan negara. cuaca di sana waktu itu gimana Mas? Apa hujan? Kalau atau untuk lagi cuaca sih hari pertama sih bagus dan hari kedua itu juga masih bagus cuacanya. Cuma sedikit berkabut aja di siang hari ketika kejadian. Oke, dalam situasi itu ada nggak orang yang bisa yang menyaksikan atau melihat Juliana jatuh? Banyak. Kalau untuk jatuhnya sih nggak ada yang menyaksikan pas pada saat jatuhnya, tapi setelah saya mau tahu jatuh itu kan, dia jatuh di bawah, saya menunggu di sana dan banyak juga grup lain yang udah turun dari summit, dia menyaksikan kalau Juliana itu jatuh di sana. Jadi penyebabnya dia jatuh kenapa Mas? Ternyata. Kemungkinan dia itu pada saat mau lanjut jalan, dia terpleset kemungkinan. Tapi kan tasnya kalau nggak salah itu ada tas yang tertinggal. Itu tas Itu dia. sebenarnya itu tas saya. Tas saya saat ngebikin video kan saya taruh sana. Kemudian nggak saya pinggirin gitu pas saya ngambil, pas saya ngirim dokumentasi ke Taman Nasional kasih laporan saat dia jatuh itu. Itu sebenarnya tas saya, keril yang warna abu. Berarti waktu tahu korban terjatuh ini, kenapa Ali berani memutuskan untuk langsung turun? Karena posisinya saat itu saya benar-benar panik dan saya memikir saya tanggung jawab saya karena itu kan tamu saya juga, makanya saya memberanikan diri untuk mencoba memberikan pertolongan pertama untuk si Juliana ini. Oke. Apakah korban ini memakai pakaian dan peralatan yang sudah sesuai standar? Kalau untuk pakaian sih emang kebanyakan orang asing itu memakai pakaian seperti itu ketika melakukan pendakian. Ya, mungkin Sebenarnya karena kalau gitu udah standarnya buat pendaki atau belum? Kali itu sih nggak pantas saja sebenarnya untuk pendakian, tapi saking banyaknya dan mungkin mereka nggak mau gerah juga saat pendakian, makanya dia memakai pakaian Senyamannya. seperti itu ya, nyaman dia gitu. Oke. Nah, katanya sekarang kamu yang di blacklist dari pendakian Gunung Rinjani. Ya kalau untuk di blacklist sih, saya cuma tahu dari media, tapi saya tidak menerima surat resmi dari pihak Taman Nasional. Ya, tapi untuk selebihnya sih lebih Pak Munawir yang tahu itu semua, jadi, karena dia asosiasi guide. Kalau masalah blacklist itu kan untuk sementara karena dalam waktu ada evakuasi itu kan, nanti supaya siapa tahu nanti dari pihak pengelola meminta keterangan, ada yang dipanggil gitu seperti itulah. Untuk sementara ya blacklist sementara lah gitu. Tapi kalau Blacklist kali mungkin lebih tepatnya diistirahatkan dulu. betul. Untuk butuh keterangan-keterangan ya. Kemungkinan ada panggilan dari Polres atau Polsek gitu kan, nanti bisa mendaki juga gitu dulu. Nah, setelah 5 hari akhirnya korban ditemukan. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Senangan. Oke. Ya Allah, ya Rabb. Jadi kapan Bang Samsul ini mulai melakukan pencarian dan evakuasi? Kita menerima laporan jam 9 pagi dari pihak Taman Nasional. Jam setengah 10 kita bergerak dari Selong menuju Sembalun ke Resort Taman Nasional. Setelah itu kita koordinasi sama kepala resort dan teman-teman. Ternyata teman-teman tim pertama sudah ada yang berangkat membawa peralatan vertical rescue. Setelah itu kita membawa perlengkapan yang lain untuk menuju ke TKP. Sampai di TKP itu jam 18.30, menunggu teman yang lain datang. Jam 19.30 saya turun. Malam itulah saya langsung turun karena posisi korban saat itu kan masih selamat, masih hidup kan. Saya mencoba turun untuk menjangkau korban malam itu, tapi saya tidak menemukan korban malam itu. Yang saya temukan hanya senter sama trekking pole. Taunya korban masih hidup dari mana Mas? Foto video drone terakhir terlihat waktu masih pagi sama sore itu. Oh sempat dicek pakai drone ada. Sempat dicek pakai drone. Ada aktivitas lah. Ada gerak, pergerakan. Ya. Saya panggil, tidak ada sautan, saya center. Padahal posisi korban saat itu posisinya aman di tempat yang foto terakhir video drone itu. Terus paginya saya lanjut kan saya playing camp di sana sendiri. Paginya saya cari lagi tidak ada. Pagi saya memutuskan untuk naik. Tidak ada
sampai hari itu tidak ada ketemu kan. Dicari pakai drone, hari kedua tidak ada. Hari ketiga tempat diketemukan korban dengan drone. Di tempat yang sama? Di tempat yang 600 meter itu. Yang berbeda. Yang berbeda. Oh berarti bisa dibilang korban sempat bergerak? Ya bergerak. Supaya kelihatan semua Supaya orang kelihatan. katanya. Nah mungkin survive orang kan beda-beda. Mungkin dia mencari posisi lebih aman kah atau kan dari tempat itu Gunung Baru dekat kelihatannya. Mungkin dia mencari jalan turun untuk menjangkau ke sana gitu. Ternyata salah jatuh ke tebing lagi itu. Malah jatuh ke Dan tebing pijakannya lagi. juga katanya jalanannya itu bukan kayak tanah yang padat ya, tapi pasir. Tapi pasir di sana itu. Kalau Jadi, diinjek melorot ya. ketika kita mencoba untuk naik, tapi kita bukan tambah naik tapi makin tambah turun gitu sebenarnya di sana itu. Karena treknya itu berpasir di sana. Ini katanya Bang Samsul ini sampai bermalam di tebing. Ya, saya hari pertama itu langsung bermalam sendiri di sana. Saya naik tidak ada. Hari keempat juga kita bertujuh, kita bagi tim kan, kita bertujuh setelah posisi korban ditemukan dengan drone. Hari keempatnya kita menjangkau korban kan, menunggu peralatan yang datang. Hari keempat sampai ke posisi korban, 3 di posisi 400 meter di ujung tebing, saya berempat turun ke posisi korban. Yang di posisi 400 meter itu dari Mendargun, Aupi sama Randi itu dari teman-teman Damkar dan unit SAR Lombok Timur. Yang pertama menjangkau korban itu Bang Kafi dari Basarnas, terus Bang Tio, saya ketiga, keempat Bang Agam. Sempat kita playing camp di sana berempat. Kenapa kita tidak langsung evakuasi? Karena malam, terus kondisi di sana juga kan batuan lepas. Gitu. Nanti kalau kita evakuasi malam itu bahaya untuk kita. Gitu. Oke. Tapi itu maaf Ben, berarti hari keempat itu Juliana tuh kondisinya dipastikannya masih hidup atau sudah? Udah tidak bernyawa. Posisinya udah nyangkut di batu. Tempat jatuhnya itu di batuan memang. Di batuan itu. Paginya kita packing, kita evakuasi. Oke. Nah, saat ditemukan bagaimana kondisi korban? Udah patah-patah dan kepalanya udah pecah. Sorry, berdarah aja? Pecah palanya. Terbentur mungkin ya. Karena terbentur batu kan. Ya banyak batu soalnya. Mungkin kalau dari Mas Samsul dan atau Mas dari pengelola gunung ya. Sebenarnya apa sih yang harusnya diantisipasi untuk para pendaki gunung mungkin karena pendakian ini kan nggak pernah berhenti ya, terus ada terus ya gitu kan. Apa sih mungkin yang mau disampaikan untuk calon-calon pendaki gitu? Dari sisi keselamatannya, persiapan untuk mendaki. Dari fisiknya juga, mental, terus peralatannya kan harusnya, terus dia belajar, dia cari lah, oh kondisi Rinjani begini loh, nah, kan nanti. Jadi dikenali dulu medannya. Ya medannya. Dari dulu sebenarnya. Nah, Rinjani itu juga itu kayaknya nggak semua orang bisa ke sana itu. Tapi biasanya sebelum tamu itu trekking, kami yang dari selaku TO selalu memberikan briefing sebelum jalan gitu. Jadi di sini tempat istirahatnya, makan siangnya di sini jalannya slippery, selalu kita briefing. Sudah ada sebenarnya jalurnya? Sudah ada. Jalurnya sudah ada, maksudnya kamu sebagai tour guide gitu, Ya. jalurnya memang sudah ada gitu kan? Sudah ada. Bukan mencoba membuat jalur baru kan? Ya, sebenarnya paling benar adalah ya tidak boleh yang namanya jauh dari tour guide sebenarnya. Ya, sehingga bisa diawasi gitu. Jadi apapun itu ya kan jadi tanggung jawab terberatnya itu ya di tour guide ya. Karena pada saat itu semua tamu yang ada di situ bukan satu kelompok tapi ya memang mereka sendiri-sendiri kan. Mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau handphone gitu sinyalnya bagus di situ, bisa berhubungan. Bisa Ada posisi-posisi Di tempat tertentu aja sebenarnya di sana. di puncak bisa. Tapi HT gitu kamu bawa juga? Tetap bawa kalau untuk Oke. Oke. Nah, ayah korban membuat sebuah pernyataan.
Aku punya tayangannya. Oke. Mas Ali sendiri ini pernah berkomunikasi langsung sama pihak keluarga korban? Iya, setelah si korban itu selesai dievakuasi, setelah nyampe bawah, saya langsung berkomunikasi langsung. Telepon? Tidak, saya bertemu langsung berhadapan langsung bersama ayah Juliana. Dia datang? Ya, dia datang ke Sembalun. Memang datang karena ada... Ya, karena dia itu ingin tahu kronologi yang sebenarnya dan saya sudah menceritakan itu semua. Dan saya sudah meminta maaf juga ke pihak keluarga Juliana, ke pihaknya dia tinggalkan keluarga Juliana ini orang lain ya. bersama organizer. Sebenarnya situasi ini bukan karena sebuah keinginan ya, tapi ya memang semuanya Juliana ceritanya sudah diceritakan secara detail. ya. Jadi dimana kalau kita melintasi daerah atau terutama pendakian gunung itu semuanya harus ikuti peraturannya. Jangan pernah gue udah terbiasa di sini, gue sudah terbiasa di sini, karena beda. Ya, jadi harus ikuti aturannya dan jangan pernah jauh dari tour guide. Memang kita jadi tour operator itu kan biasanya sebelum kita memberikan kepercayaan pada guide, kita sudah berikan briefing juga sama guide-nya. Jadi kalau ada tamu yang, kan ini grup misalnya, kalau ada grup yang merasa lebih kuat, tolong ditunggu temannya. Tapi kadang-kadang tamu kan merasa diri kuat, udah lupa apa yang sudah kita berikan itu. Ya biasa sifat aslinya kelihatan kalau begitu ya. Oke, kalau kayak begitu nanti kita kembali lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis hits. Seorang model wanita yang semangatnya selalu menyala. Siapa sih? Kita punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Langsung kita panggil, ini dia, Sawitri. Nice meeting you too in person. It's Karuben. It's okay. Halo. You penyanyi dangdut Wendy. Oke, please have a seat. Oke, kamu lagi balik ke Indo. Iya. Berapa lama di Indonesia? Kali ini 1,5 bulan, 2 bulan lah bisa dibilang. 2 bulan. Iya. Dalam rangka apa pulang ke Indonesia? Memang tiap tahun aku jadwalin sebisa mungkin Ya. balik ke rumah, ketemu Ya. mama papa. Jangan mama papa deh, mama bapak. Mama, bapak. gitu. Oke. Wajib buat aku. Wajib ya. Oke, sekarang kita punya artikel dulu. Kita lihat ya artikelnya apa sih, silakan. Dulu dibully, kini melenggang di catwalk internasional. Ini kisah model asal Bali, Sawitri. Jadi kamu tinggalnya tuh di Eropa ya, Dek? Iya. Di kota apa? Aku sebenarnya pindah-pindah karena kita sebagai model yang ada agensi di Eropa, kita nggak bisa punya satu base. Ya. Tapi karena aku udah nikah, Ya. jadi aku memilih untuk tinggal di Portugal. Portugal. Di Lisbonnya. Oke. Ini pindah-pindah gitu. Enak Iya. ya dengerin, tinggal di Portugal. Aku juga Portugal. Portugal. Kebanggaan Kalau tadi ada Portugal. artikel tentang bully, emang udah dibully? Iya. Problemnya cuma satu. Warna kulit aku, badan aku kurus, dan gigi aku rapi, warnanya lumayan Putih. putih gitu. Iya, dulu Kak Igun juga waktu kurus juga dibully banget sama orang-orang. I knew it. Dibilang calangkung katanya gitu. Lo yang ngebully, bukan orang. Jadi Kurus total nggak di dibully, pas sekarang dibully modeling di Europe udah berapa lama? Dari 2019 sih. 2019. Gimana kamu start? Karena begini kan, di Indonesia kan banyak models yang punya cita-cita pengen go Ya. Europe atau ke Amerika atau semua pengen cari peluang. Nah, awalnya tuh kamu gimana? Jalurnya tuh gimana? Oke. Aku dulu sebenarnya langsung di DM
sama di email resmi sama salah satu agensi yang di Paris sama di London waktu itu. Tapi kan aku masih belum pernah lah keluar Eropa negeri gitu, jadi agak takut-takut Kak. Nah waktu itu aku memang kayak ya udahlah Zoom dulu gitu. Aku mau cari tahu juga kan. Aku nggak menolak langsung. I want to know apa sih ini, ngapain aja sih. Zoom akhirnya segala macam dikasih kontrak, mereka suka. Mereka kasih aku kontrak. Tapi kontraknya itu sedikit mematikan. Apalagi di Paris waktu itu, maksudnya sampai sekarang pun biayanya mahal banget. Terus aku lihat di kontrak persenannya tuh terlalu tinggi. Dan aku kan belum berpengalaman, nggak ada yang bantuin segala macam. Jadi aku takut, ya udahlah, I need to step back and wait until the right moment come. Gitu aja sih. Nah terus itu menikah memang secara nggak sengaja ada pernikahan akhirnya tinggal di situ, apa emang mau jadi model, nikah dulu deh biar ada tempat tinggal gitu? Aku ketemu suami aku di Jakarta. Dulu aku ngajar saham. Gitu. Nah kita ketemunya di Bursa Efek Indonesia waktu itu. Kita ke Bursa Efek deh nih cari jodoh. Lu gak capek Gel di tendean mulu Gel? Terus aku ceritakan sama suami aku punya tawaran seperti ini tapi aku bilang next time gitu, dan dia bilang yaudah ayo ke Europe, aku bakal bantuin kamu ke sana jadi kamu ada temen. Nah gitu ceritanya. Waktu itu suami masih kamu pacaran. Orang apa juga? Ya orang Polandia. Oke paham. Terus selama jadi model, udah desainer siapa aja yang pernah kamu jalanin di Eropa? Banyak sih Kak. Yang paling kamu ngerasa gong, bener-bener achievement buat kamu apa? Aku lebih ke sport. Sport look sih sebenarnya, sport brand. Aku pernah jalan sama Under Armour. Terus aku juga big camping 17 negara sama Marimekko di Denmark waktu itu. Nice. Vogue, Massima. Lu juga pernah foto Vogue ya? Iya. Voguing gitu sama Puma juga. Jadi brand-brand besar semua ya? Iya. Dan juga sekarang to be honest aku kerjanya lebih ke e-commerce karena foto katalog segala macam sama brand-brand besar lah lumayan gitu di Portugal. Jadi kalau di sana tuh tetap mau kerja apapun tetap harus casting? Tergantung Kak, karena sekarang kan orang udah tahu aku ya di Eropa gitu, Balinese girl gitu kan. Jadi image-nya tuh kuat banget, terus punya skin color seperti ini. Jadi mereka udah, misalnya nih kemarin aku Lisbon Fashion Week, Portugal Fashion Week, aku nggak perlu casting karena mereka udah lihat. Gitu. Jadi kamu abis ini ke Bursa Efek nggak? Aku mau ikut, boleh nggak? Bu Ayu ya Bu Ayu bantu. Sayang, takutnya kamu nggak efek ke sana sayang. Kata gua mah. Lu ketawain sama si Tio ketawain lu tuh. Lu jangan pada ngeremehin gue, tahu-tahu jodoh gue bule orang Bursa Efek lu, baru lu. Bukan ngeremehin, lu tingginya berapa? Emang temen nggak boleh apa yang tinggi sama yang pendek? Ya enggak, tadi kan aku juga ngomong. Jadi kasih tau Wendy. Gue juga pengen banget jadi model kayak Sawitri. Kata gue gini, lu kan udah jadi model, Cubitus. Tapi kamu tuh tingginya berapa sih, Dek? Aku 174 cm. Sebenarnya kamu nggak terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi, ketawain gue. Karena kamu punya unik ya? Betul, jadi itu yang dilihat agensi-agensi di luar negeri. Nah ini justru harusnya buat kalian Evima Samba, Beb. Iya. Unik. Tapi harus ngasih tahu juga sama semuanya nih ya. Jadi jangan pernah nggak percaya diri. Absolutely. Maupun kalian sebesar apa, kayak Gun semua tahu kan. Kalau kita, maksudnya setinggi apa gitu loh karirnya. Cantik, unik dia mukanya. Iya, setinggi apa karir kalian kalau tidak confidence di saat itu nggak bisa jalan juga. Bilkis, aku suruh jadi model internasional. Bilkis, anak aku. Aku ajak main ke Bursa Efek. Boleh. Yuk. Apa nggak baiknya untuk Bilkis kita bicarakan tentang dia masuk SMP dulu ya? Iya, Oma. Dia nih yang hebatnya dia ini suka bikin konten, guys. Jadi dia tuh suka bikin konten, flashbacknya dia. Itu yang jadi kayak engagement kamu jadi makin bagus ya. Karena begini, sebesar apapun kalian, aku kan bukan lahir di keluarganya Gigi Hadid atau nggak Kendall Jenner. Jadi aku harus kerja, aku harus mengikuti zaman. Model sehebat apapun jalannya tanpa sosial media sekarang kurang bisa Kak. Karena sekarang setiap casting pasti ditanya Instagram kamu apa, TikTok kamu apa. Nah, jadinya makanya luar juga begitu semua. Absolutely. Kita kalau casting sih bisa, Ma. Kalau bisa, udah masuk langsung. Bisa masuk lah. Halo, yes. Ibu tinggal apa? Gue Wendy, Ruben, baju anak-anak Itali lucu ya.
Lucu. Kamu di Indonesia sampai tanggal berapa? Aku semoga di end of August lah. Yang Oh, ngepresin. Kaigun ada show tanggal 5 Agustus. Ntar kita ini Kita ya. bisa jalan melaju ya. Karena aku follow kamu. Ya bayar lah, masa gratisan. Gila kali. Igun mah Ya, naik bayar. darah aja ya. Tanggal 15 Agustus di Plaza Indonesia. Jangan so tahu tanggal 5. Kenapa? Lewat 5 Agustus. Lu 15. Oh 15 Tanggal nonton 9 konsernya Ayu Ting Ting. Iya, iya. Di Doain Depok. ya, doain ya, lancar ya. Amin. Ya, amin. Nanti aku main ke Bursa Efek sama kamu. Kamu nggak boleh gue nanam. Tapi katanya setelah sekarang jadi model, yang dulu bully datang minta maaf. Yes. Masa? Datang gitu? Bukan datang secara langsung. Waktu itu kan aku bukan ada buat ya, aku screenshot chatannya dia, aku sensor apa nama sama wajahnya dia, udah aku spill ke Instagram. Dia minta maaf waktu itu karena aku sebenarnya nggak inget kejadian ini, tapi dia mention di sana tentang pop ice. Jadi dulu waktu SMP ada pedagang kaki lima di depan sekolah aku, dagang pop ice itu. Aku sering beli minum yang pakai plastik dan pipet itu. Bener. Nah dia Pipet tuh bilang sedotan. dipecahin, ya sedotan, ya pipet tuh bahasa Bali. Iya. Jadi dipecahin gitu kak. Nah, Lagi minum, dia lari dipecahin gitu loh. Ih, lu banget ya tuh temennya ya. Bengal. Lu bengal. Semua-muanya gue. Si Judas. Emang kalau kakinya pendek bengal. Tuh lihat kan? Ya Allah. Kalau di sini nggak bisa diem-diem bertahun-tahun, langsung sikat balas lagi. Nggak bisa diem bertahun-tahun. Tapi akhirnya kalau aku bilang, apa yang dia lakukan itu memotivasi semua orang ya. Jadi walaupun dikucilkan, walaupun direndahkan, kalau suatu saat nanti tiba-tiba ya Tuhan angkat derajat, kita nggak ada yang pernah tahu kan? Justru ini jadi memotivasi banyak orang loh. Kasih tips dong buat model di Indonesia yang pengen berkarir seperti kamu di Eropa. Iya. Gimana stepnya? Be authentic sebenarnya. Jadilah diri kamu sendiri. Ya. Karena dan juga harus punya mimpi yang besar. Ya. Dan jangan mudah mengikuti perkataan orang-orang di luar sana. Karena you know your worth. Ya. Apapun warna kulit kalian, aku waktu kecil dulu bilang my skin is expensive, I'm not belong here. Aku bilang itu dalam hati aku waktu aku kecil. Jawaban. So, aku nggak mau nangis-nangis. Aku pokoknya gimana caranya biar tujuan aku tuh sampai gitu. Jadi banyak orang bilang kalau supaya kita punya mimpi yang besar, tidurnya lebih lama. Kelamaan. Supaya mimpinya keluar semua gitu. Beda dong. Tidur kelamaan. Kayak kan tidur keblok itu namanya. Jadi nanti kita kembali ya, setelah saat ini tetap di Brownies obrolan manis. Banyak cerita di sini yang kita sambil obrolin, dan yang pasti semuanya bisa, ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya segala prosesnya dan baik-baik saja. Yuk, tapi kalau menurut Ayu sendiri ini apa? Oh, udah nggak pakai clip on. Oh ya udah. Oke, kalau kayak gitu kita pamitan aja deh ya. Sampai ketemu lagi hanya di Brownies obrolan manis.